Syahadat itu terbagi menjadi dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah syahadat tauhid. Dan yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matil iman bidinil Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kali ini pada kesempatan ini mari kita sedikit membahas tentang bagaimana cara mengamalkan syahadat dalam kehidupan kita. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu syahadat, maka mungkin pada pertemuan kali ini kita membahas tentang sedikit lebih dalam tentang bagaimana cara mengamalkan syahadat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa syahadat itu tidak hanya diucapkan, tapi syahadat juga harus bisa diamalkan dalam kehidupan. Karena syarat sahnya syahadat itu ada 3. Yang pertama, diniatkan dalam hati. Yang kedua, diucapkan dengan lisan. Dan yang ketiga adalah diamalkan dalam perbuatan. Maka kali ini kita khusus membahas tentang syarat syahadat yang ketiga, yaitu diamalkan dalam perbuatan. Karena ketika diniatkan dalam hati, maka pasti kita ketika bersyahadat kita niatkan dalam hati. Dan diucapkan dengan lisan, kalau kita bersyahadat pasti kita ucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Namun yang ketiga, syarat sahnya syahadat yang ketiga adalah diamalkan dalam kehidupan. Dan bagaimana cara mengamalkan syahadat ini dalam kehidupan? Maka sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah, sedikit mari kita bahas tentang mengamalkan syahadat dalam kehidupan. Sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, kalau dalam pertemuan atau video sebelumnya saya membahas tentang syahadat itu dibagi menjadi 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Apa itu syahadat tauhid dan syahadat rasul? Mungkin untuk mengingatkan kembali, alangkah baiknya kita sedikit mengulang apa yang saya sampaikan atau kita bahas kemarin. Syahadat itu terbagi menjadi 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Syahadat tauhid itu adalah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Itu adalah syahadat tauhid. Dan yang kedua adalah syahadat rasul. Syahadat rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah syahadat rasul. Maka kita harus pahami dulu bahwa syahadat itu terbagi 2, tauhid dan rasul. Setelah kita memahami bahwa syahadat itu terbagi 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul tadi, maka saatnya kita sekarang belajar bagaimana memahami dan mengamalkan syahadat tauhid dan syahadat rasul yang kita ucapkan itu. Yang pertama, syahadat tauhid, yaitu asyhadu alla ilaha illallah, yang artinya dalam bahasa Indonesianya adalah aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Gitu kan? Kalau kita telaah dari artinya, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Artinya apa? Kita kan di sini disuruh menjadi saksinya Allah. Karena aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kita harus menjadi saksinya Allah. Kalau kita bertanya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kapan kita menyaksikan Allah? Begitu ya? Kapan kita melihat Allah? Mungkin kalau pertanyaannya seperti itu akan dibahas pada bab tauhid lebih lanjut. Namun sedikit saya jelaskan di sini, ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maka kapan kita menyaksikan Allah, gitu ya? Kapan kita menyaksikan Allah ini?
Kita nggak pernah jumpa Allah, kita nggak pernah menyaksikan Allah. Kok kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah? Kalau dalam satu sisi kajinya, menyaksikan Allah itu bagi kita, bagi orang-orang yang masih dalam tahapan belajar seperti kita, itu tidaklah mungkin bisa menyaksikan zatnya Allah. Maka dari itu ketika kita belajar tauhid, tauhid itu dibagi lagi menjadi 4, di mana ada tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, dan tauhid af'al. Maka untuk menyaksikan Allah itu bagi kita bukanlah menyaksikan zat Allah yang hak itu, bukan menyaksikan zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu, bukan menyaksikan zat Allah yang tiada seumpama dan tiada pernah berubah-ubah itu. Tapi menyaksikan Allah di sini adalah menyaksikan sifat-sifatnya Allah. Sifat Allah itu ada pada siapa, sifat Allah itu dipakai oleh siapa, maka itu yang kita saksikan. Maka kalau kita telah lebih lanjut lagi, ketika kita belajar tasawuf, maka akan ada 3 hal. Mungkin kedepannya akan kita bahas apa itu tasawuf ya. Namun kali ini sedikit menjelaskan apa itu tasawuf. Ketika kita belajar tasawuf nanti, maka kita akan mempelajari 3 hal, yaitu tahalli yang pertama, yang kedua adalah takhalli, yang ketiga adalah tajalli. Di mana tahalli ini adalah proses untuk membersihkan diri. Artinya diri kita ini ketika kita ingin mengenal Allah, diri kita ini kan masih kotor, masih banyak kotoran-kotoran yang terdapat dalam diri kita. Maka tahalli itu adalah proses membersihkan diri atau menyaring kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita semaksimal mungkin, sebisa mungkin untuk menyisakan yang baik-baiknya. Dan ketika kita belajar atau berproses membersihkan diri, maka masuklah kita yang kedua, yaitu takhalli. Setelah tadi yang pertama tahalli membersihkan diri, maka yang kedua adalah takhalli, yaitu diri yang sudah mulai bersih tadi, diri yang sudah dibersihkan tadi, diisi dengan amalan-amalan yang baik. Jadi diri yang sudah bersih diisi dengan amalan-amalan yang baik. Nah, amalan-amalan itu seperti apa? Amalan-amalan itu akan kita ketahui, akan kita dapatkan dalam thariqah, ketika kita berthariqah. Sebagai contoh, ketika kita diperintah oleh Allah untuk berzikir, misalnya afdalu zikri fa'lam anahu, yang artinya zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah, afdalu zikri fa'lam anahu la ilaha illallah. Maka dalam thariqah akan dipelajari bagaimana cara berzikirnya itu. Apakah berzikir la ilaha illallah itu hanya sekedar diucapkan saja, la ilaha illallah, la ilaha illallah? Apakah hanya seperti itu? Nah, dalam thariqah itu akan dipelajari, akan diajarkan bagaimana cara berzikirnya. Maka syariat itu adalah perintahnya, perintah untuk berzikir misalnya, perintah untuk beribadah, dan di thariqah itu adalah mempelajari bagaimana cara menjalankan perintah itu tadi. Maka kalau Allah memerintahkan kita untuk berzikir, maka di thariqah itu adalah syariatnya. Maka di thariqahnya akan dipelajari bagaimana cara menjalankan perintah Allah yang berzikir tadi. Maka mungkin pertemuan kali ini tidak kita bahas ke sana, karena kita membahas tentang syahadat, bagaimana cara mengamalkannya ya. Tapi sekedar kita tahu, dan mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita bahas tentang tasawuf ataupun thariqah tadi. Jadi kembali lagi, belajar tasawuf tadi yang pertama tahalli, yaitu membersihkan diri, kemudian takhalli, yaitu berdiri yang sudah bersih diisi dengan amalan-amalan yang baik, dan yang ketiga adalah tajalli. Tajalli itu mampu melihat Allah di alam ini. Artinya apa? Kita melihat keagungan Allah di malam ini, di alam ini. Kita mampu melihat sifat-sifatnya Allah di alam ini. Itu kalau diri kita sudah bersih dan kita bisa mengisinya dengan amalan-amalan yang baik, maka kita bisa bertajalli. Kita bisa memahami tajallinya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kembali lagi kepada syahadat tadi, syahadat tauhid yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, yang disaksikan itu bukanlah Allah yang laisa kamitslihi. Yang disaksikan kalau dalam tahapan orang yang salik belajar seperti kita ini ya, yang disaksikan adalah sifat-sifatnya Allah yang ada di alam semesta ini. Maka untuk itu perlu belajar tasawuf, supaya kita belajar tahalli, takhalli, dan tajalli tadi, supaya kita bisa menyaksikan Allah. Karena kita
dalam satu sisi menjadi saksi ya. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka kita harus bisa menyaksikan hadirnya Allah di alam semesta ini. Kemudian mengamalkan syahadat tauhid tadi yang bunyinya asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita janganlah sampai menduakan Allah. Karena kita sudah bersumpah di situ atau kita sudah bersaksi di situ bahwa tiada Tuhan selain Allah. Maka dalam kehidupan kita ini janganlah kita menduakan Allah. Jangan kita sampai menduakan Allah. Kita harus berusaha. Kita harus belajar, benar-benar belajar semaksimal mungkin, sekhusyuk mungkin, supaya kita bisa memahami dan terhindar dari menduakan Allah. Karena di zaman sekarang ini, mohon maaf saudaraku atau sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, banyak sekali jalan, banyak sekali godaan yang bisa membuat kita menduakan Allah. Artinya menduakan Allah ini menomorduakan Allah dalam hidup kita. Banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan itu bukan demi Allah, bukan lillahi ta'ala sekarang ini, tapi lillahi pujian atau demi pujian dari orang lain. Kita bersedekah banyak misalnya, sering-sering kita bersedekah, mungkin dalam hati kita ada niatan-niatan lain selain Allah, selain mengharap ridhonya Allah, tapi ingin dilihat orang lain. Banyak kepentingan-kepentingan sekarang ini, mohon maaf, banyak kepentingan sekarang ini yang mendukung untuk itu. Jadi marilah kita belajar untuk membersihkan diri dari niatan-niatan lain selain mendapat ridha Allah dalam beramal, dalam beribadah. Jadi kemudian kalau kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang pertama tadi, saya ulangi ya, yang pertama tadi mengamalkan syahadat tauhid tadi, asyhadu alla ilaha illallah, atau aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita harus menyaksikan hadirnya Allah di alam ini, di alam semesta ini. Caranya bagaimana? Caranya dengan belajar bertasawuf, maka kita akan belajar tahalli, membersihkan diri. Kemudian belajar tahalli, mengisi diri yang sudah bersih tadi, diisi dengan amalan-amalan yang baik. Kemudian bertajalli, kita akan bisa melihat hadirnya Allah di muka bumi ini. Allah, sifat-sifatnya Allah itu ada pada siapa? Berkah Allah atau anugerah Allah itu kita dapatkan. Kita harus menyadari itu. Artinya itulah melihat Allah di muka bumi ini, menjadi saksinya Allah. Yang kedua, mengamalkannya itu adalah dengan jangan menduakan Allah di muka bumi ini. Apapun yang kita kerjakan itu lillahi ta'ala. Itu sungguh teramat sangat berat, namun harus kita belajar sedikit demi sedikit menuju ke arah sana, supaya pada akhirnya nanti kita segala yang kita lakukan di bumi ini, di muka bumi ini, itu murni lillahi ta'ala. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara mengamalkan syahadat tadi, syahadat tauhid tadi, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Maka kita harus menjadi saksi-saksinya Allah di muka bumi ini. Bagaimana cara menjadi saksi-saksinya Allah di muka bumi ini? Maka kalau kita mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kita pakailah sifatnya Allah. Minimal itu sifat pengasih dan penyayangnya Allah di muka bumi ini. Karena kita menjadi saksinya Allah. Kalau Allah sifatnya maha pengasih, maha penyayang, kita pakailah pengasih penyayangnya di muka bumi ini. Itulah cara mengamalkan syahadat tauhid tadi. Yang pertama, kita harus menjadi saksinya Allah, kita memahami ketika kita menjadi saksinya Allah apa yang kita saksikan. Yang kedua adalah belajar bertasawuf. Itu dengan cara belajar bertasawuf ya, menyaksikan Allah di muka bumi ini, menyaksikan sifatnya dan kebesarannya. Yang kedua, jangan menduakan Allah, jangan menomorduakan Allah. Tentu juga harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh kepada orang yang benar tentunya, kepada orang mursyid yang bisa mengajarkan ilmu ma'rifatullah, benar dalam berma'rifatullah dan bisa mengenalkan Allah kepada kita. Yang ketiga adalah kita harus menjadi saksinya Allah dengan cara apa? Memakai sifatnya Allah, menggunakan sifatnya Allah di muka bumi ini. Kalau Allah maha pengasih, kita pakailah sifat pengasih di muka bumi ini. Kalau Allah maha penyayang, kita pakai sifat penyayang di muka bumi ini. Maka itu bisa menjadi masuk dalam kategori kita mengamalkan syahadat tauhid tadi. Itu yang pertama, syahadat tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Bagaimana dengan syahadat Rasulnya? Syahadat Rasul adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain dan aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan bagaimana kita mengamalkan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah? Bagaimana cara mengamalkannya dalam kehidupan kita ini? Cara mengamalkannya tentu adalah dengan menjadi saksi-saksinya Nabi Muhammad. Dalam kata lain, kita meneruskan perjuangannya Nabi Muhammad di muka bumi ini. Kita mencontoh bagaimana Nabi Muhammad di muka bumi ini. Pertama kita harus belajar tentunya. Nah, kalau Nabi Muhammad mengatakan berpegang teguhlah pada tali-tali wasilahku, maka kita cari tali wasilahnya Nabi Muhammad tadi sampai sekarang ini itu ada. Al ulama warasatul anbiya, maka kita harus mencari ulama pewaris Nabi tadi, ulama yang bisa mengenalkan kita pada Nabi, ulama yang bisa mengenalkan kita pada Allah. Kita belajar, dengan kita belajar, belajarnya itu belajar ma'rifatullah. Karena ketika kita belajar ma'rifatullah, pastilah kita nanti akan belajar juga ma'rifatun Nabi. Ketika kita belajar ma'rifatun Nabi, kita akan tahu perjuangannya Nabi. Dengan belajarnya kita itu, pastilah kita mempunyai ilmu yang kita dapatkan. Dan setelah kita dapatkan ilmu itu, maka kita bantu perjuangannya Nabi. Bagaimana caranya? Kalau Nabi dulu perjuangan beratnya Nabi adalah membesarkan nama Allah di muka bumi, mengajarkan agamanya Allah ini di muka bumi, maka ketika kita bersaksi, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, kita lanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad dengan membesarkan namanya Allah di muka bumi ini, dengan berdakwah, menyampaikan ilmu agama yang sudah kita pelajari dan kita miliki kepada orang-orang lain. Itu caranya berdakwah. Kalau dulu bahasanya berjihad, tapi jihadnya kita ini bukan berperang kalau di kita ini ya, tapi lebih ke berdakwah, menyampaikan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebelum kita berdakwah tadi, menyampaikan ilmu Allah tadi, kita juga harus belajar terlebih dahulu. Karena bagaimana mungkin kita bisa menyampaikan suatu ilmu kalau tidak dimulai dengan kita yang belajar dulu. Maka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu harus diamalkan dalam kehidupan kita. Mengamalkan asyhadu alla ilaha illallah, yaitu tauhid, yaitu syahadat tauhid, itu dengan cara ada 3 tadi yang saya sampaikan ya. Untuk mengingatnya lagi, mungkin saya ulangi kembali. Syahadat itu, sahabat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, syahadat itu terbagi 2. Yang pertama adalah syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Dan kedua syahadat ini harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Syahadat tauhid, cara mengamalkannya tadi yang pertama, saya ulangi lagi ya, yang pertama adalah dengan kita menjadi saksinya Allah. Kita harus menyaksikan kebesarannya Allah di muka bumi ini. Kita harus mampu ke sana. Untuk itu bagaimana caranya? Kita harus belajar tasawuf, di mana ada tahalli. Di tasawuf akan belajar tahalli, tahalli dan tajalli. Tahalli itu membersihkan diri, tahalli itu mengisi diri yang sudah bersih dengan amalan-amalan yang baik. Barulah kita bisa tajalli, yaitu menyaksikan Allah di muka bumi ini. Yang disaksikan adalah sifat-sifatnya Allah di muka bumi ini, kebesarannya Allah di muka bumi ini. Kemudian bagaimana lagi caranya? Jangan menduakan Allah, jangan menomorduakan Allah. Ini sungguh teramat sangat berat, namun ini harus kita lakukan. Yang ketiga adalah memakai sifatnya Allah, minimal pengasih dan penyayangnya Allah. Kalau Allah Maha Pengasih, kita pakai pengasih. Kalau Allah Maha Penyayang, maka kita pakai penyayangnya Allah. Maka sahabat dan saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi syahadat tauhid. Kemudian yang kedua syahadat Rasul tadi, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Maka kita harus, cara mengamalkannya dalam kehidupan ini adalah kita harus melanjutkan perjuangannya Nabi Muhammad, membesarkan nama Allah di muka bumi ini, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Dan tentunya ketika kita ingin membesarkan nama Allah dan mengabarkan kepada sahabat saudara dan saudara-saudara kita tentang ilmu ini, kita harus belajar dulu. Kita harus punya wali dulu, punya mursyid dulu yang bisa mengajarkan kita ilmu ma'rifatullah ini. Baru kita, setelah kita memiliki ilmunya, kita membesarkan nama Allah, menyebarkan ilmu ini dengan cara berdakwah kepada orang-orang lain. Maka sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, itulah tadi bagaimana cara mengamalkan syahadat
di dalam kehidupan kita. Karena jangan sampai kita tua nanti, bahkan sampai matinya kita tidak mengamalkan syahadat itu dalam kehidupan kita. Maka saya ulangi lagi, syarat sahnya syahadat itu ada 3. Yang pertama adalah diniatkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dalam perbuatan. Kali ini kita bahas tentang tadi mengamalkan syahadat dalam perbuatan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan yang sedikit ini bisalah untuk kita pahami, bisa untuk kita renungi, dan bisa kemudian finishnya adalah kita amalkan dalam kehidupan kita, di mana kita juga harus mengamalkan syahadat ini. Yang syahadat tadi itu bagi 2, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul. Harus kita amalkan keduanya. Dan mungkin sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan kita apa yang bisa saya sampaikan mungkin hanya sebatas ini pada pertemuan kali ini. Yang sedikit ini marilah kita renungi, yang sedikit ini marilah kita pahami, dan yang sedikit ini marilah kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaflah saya apabila ada kata-kata saya yang salah. Mohon maaf pula saya apabila ada kata-kata yang keluar dari lisan saya ini yang menyenggol hati dan sanubari saudaraku dan sahabat semua yang dimuliakan oleh Allah. Karena saya hanyalah manusia biasa, saya hanya manusia bodoh yang hanya terus berusaha untuk belajar. Dan apabila ada hukum dan kata-kata penyampaian yang benar dari lisan saya, itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya akhiri dengan doa, usikum wa nafsi wa iyya bitaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.